aktiviti Partai Golkar dalam rangka sosialisasi wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kapasitas kader KPBG dan AMBG Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini nanti berjalan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Kelihatannya ada situasi yang seharusnya kami sendiri juga harus tahu sebelumnya, namun ini tadi kami menerima informasi salah satu pengurus wakil ketua bidang KPBG di tingkat kecamatan Pinangan ini mengundurkan diri. Tentunya hal tersebut nanti harus kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mas Cahya. Kebetulan di momen saat ini saya juga ingin berpamitan juga. Kebetulan alhamdulillah saya keterima sebagai hakim di pengadilan. Meskipun nanti kedepannya saya jadi hakim, bukan berarti saya tidak bisa berkontribusi lebih terhadap Golkar. Saya bisa tetap berkontribusi, berkarya, karena saya golongan karya gitu kan. Di data saya masih golongan karya. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih dan juga berpamitan. Mungkin kedepannya nanti yang lanjutkan adalah Mas Cahya. Mas Cahya ini bendahara di AMBG. Dia yang paling aktif selama ini. Menyampaikan kenapa saya sangat semangat, karena lihat di atas itu ada simbol DPRD Jawa Timur. Nah, saya berdoa kalau kita datang semua, kita solid berkumpul dengan yang baik-baik, tidak mungkin nggak bisa kita bisa ketularan menjadi anggota DPRD Jatim seperti yang Mas ada. Tepuk tangan. Jadi kalau ada peribahasa nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau berpikir baik, berhati yang baik, berperilaku yang baik, dan insya Allah endingnya itu akan semuanya itu akan yang baik-baik, karena segala kebaikan kita akan kembali pada kita. Mari kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan, terus berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini sengaja memang setiap kami mengadakan kegiatan apapun berkaitan dengan urusan DPRD, kami akan berupaya betul untuk melibatkan seluruh kader Partai Golkar. Kami ingin betul agar Golkar ini selalu mengisi dalam ruang-ruang diskusi dimanapun, dalam ruang-ruang organisasi, dan saya harap di setiap sudut Kabupaten Sidoarjo ini kader Golkar ada di mana-mana. Sehingga kami sangat berharap betul setiap kegiatan kami nantinya hari ini KPBG, AMBG ke depan pasti kami akan terus melibatkan seluruh kader. Kami akan keliling ke tiap kecamatan dan nanti disiapkan betul kader-kader kecamatan yang akan hadir. Ketika kita sudah masuk dalam wilayah partai, masuk dalam dimensi partai, karena partai ini adalah merupakan pilar demokrasi dan pilar kebangsaan, maka nawaitunya, niat ingsunnya adalah niat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, jangan pernah tanya apa yang bangsa berikan kepada kita, tapi tanyalah pada kita apa yang sudah kita berikan ke bangsa.
peran KPPG dan AMPG ini sangat luar biasa. Yang pertama, kita akan kupas tentang AMPG terlebih dahulu. AMPG, ketua AMPG-nya otomatis menjadi wakil ketua bidang pemuda di masing-masing setiap susunan organisasi Partai Golkar. Sehingga wakil ketua bidang pemuda itu ex officio menjadi ketua AMPG. AMPG ini selama ini banyak kemudian kita yang berpersepsi bahwa AMPG itu adalah satgas. AMPG itu Angkatan Muda Partai Golkar. AMPG itu kawah candra di muka Partai Golkar. Wajah ke depan Partai Golkar ya AMPG ini. Sehingga kita harus menyiapkan kader-kader muda kita untuk menjadi regenerasi kita. Tentunya kita juga mempunyai harapan naik kelas ataupun nanti pada saat nanti kita juga akan pensiun. Sehingga kita harus menyiapkan generasi-generasi penerus kita. Kemudian berkaitan dengan KPPG, saya juga punya banyak cerita tentang KPPG karena KPPG ini adalah perempuan Partai Golkar. Alhamdulillah kemarin dengan suara saya 27.000 itu berdasarkan data KPU 20.000 sekian pemilih saya adalah perempuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap KPPG ini mampu mendongkrak suara wanita yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana cara mendongkraknya? Tentu dengan kita mampu berpartisipasi aktif. Jadi harapan saya hari ini baik kader KPPG, kader AMPG maupun kader yang ada di kecamatan, saya sangat berharap untuk fokus. Kemudian yang selanjutnya saya juga sangat berharap di tingkatan kecamatan nanti, karena wakil ketua bidang perempuan dan wakil ketua bidang pemuda ini adalah otomatis ex officio ketua KPPG dan ketua MPG, saya sangat berharap untuk segera dibentuk. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian, semoga berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir, dan kami sampaikan selamat jalan kepada Mas Dharma, semoga sukses di tempat barunya. Desa Terik itu pertaniannya maju sekali, dan taniannya luas. Dan keluhan dari para petani di Desa Terik, Kecamatan Grian, itu masalah pupuk, Pak. Kadang itu pupuk langka dan harganya seandainya ada yang mahal. Dan yang kedua yaitu di bidang perdagangan. Grian itu termasuk terminalnya para tengkulak. Di situ ada pasar baru, ada pasar tingkat Grian, dan pedagang kaki lima. Dan keluhan-keluhan mereka ya begitu Bapak. Kadang itu hari akhir-akhir ini ya adanya PPKM yang berkepanjangan. Mereka banyak yang mengeluh. Ya apa ini Pak caranya Pak? Wis gampang nanti. Sing penting sampean membantu Golkar ya apa besok menang. Insya Allah pedagang kaki lima dan pedagang-pedagang di pasar bisa terayomi besok itu. Kemarin saya lihat di Instagramnya Pak Adam sowan tenggene pesarian itu Pak ya. Mohon Bapak Adam nanti kalau kunjungan ke Kecamatan Grian, kalau ke tempat-tempat itu saya diberitahu dan akan saya kerahkan teman-teman yang di situ biar Bapak Adam juga seneng. Oh ternyata Golkar Grian banyak. Harapan saya ke depannya 2024 Golkar menuju ke level apa? Pada saat ini kita di PKPK khususnya di Kabupaten Sidoarjo ini sudah bekerja semua, dan alhamdulillah semua loyalitasnya tinggi. Tetapi di sini yang perlu kami sampaikan kepada Mas Ketua, bahwasannya
kita yang sudah SK-nya turun sebagai PK di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, ini mohon paling tidak ada pembekalan sehingga kami berjalan dan bertugas untuk membesarkan Partai Golkar di masing-masing kecamatan ini bisa sama nanti cara kerjanya. Karena terus terang saja PK ini nanti tugasnya sangat berat, karena di masing-masing PK ini nanti membawai beberapa desa. Contoh Wonoayu ini nanti saya harus bekerja membawai 23 desa, dan saya harus mendapat suara yang banyak nantinya di Kecamatan Wonoayu. Nah ini mohon untuk Mas Ketua ini nanti ada kesempatan untuk mengundang kami PK se-Kabupaten Sidoarjo untuk diadakan pemberian bekalan atau bekal sehingga tugas dan fungsi kita ini benar-benar nanti bisa sama cara kerjanya di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan ini nanti ada yang perlu kita kerjakan lagi. Ini PK sudah banyak kerja ini. Pertama sudah mengadakan kegiatan yaitu ini nanti yaitu Musdes. Ini memang Musdes inilah nanti kesempatan kita untuk mencari kader-kader di tiap-tiap desa. Ini yang terpenting. Nah ini belum ada pembekalan sama sekali pada kami yang sudah menjadi PK di masing-masing kecamatan, terutama nanti untuk pembentukan yaitu kader-kader KPPG dan AMPG. Ini luar biasa kalau memang nanti kita sama-sama ada pembekalan bersama-sama. Yang pertama, kami sebagai warga Golkar yang ada di Sidoarjo mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya bantuan yang disampaikan kepada murid-murid yang dinamakan beasiswa Indonesia Pintar, di mana sudah terlaksana dengan baik dan bagus. Nah, dengan adanya demikian supaya untuk kelanjutannya itu diteruskan sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat di Sidoarjo, tentunya nanti bisa mendukung daripada perolehan suara yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada Bapak Ketua BPD Partai Golkar Sidoarjo, apa yang disampaikan oleh saudara kami tadi yang ada di Wonoayu, saya mendukung. Karena apa? Dengan adanya pembekalan kepada bapak-bapak, saudara-saudara PK yang ada di Sidoarjo ini bisa nantinya melaksanakan hal-hal yang di kemudian hari itu bisa bermanfaat kepada masyarakat khususnya. Kemudian nanti juga saya mendukung dengan adanya yang disampaikan oleh PKK karena apa? Di semua kecamatan ini memang banyak yang namanya pedagang kaki lima. Nah, dengan adanya pedagang kaki lima ini mohon untuk misalnya sekiranya mendapat bantuan-bantuan untuk kelanjutan daripada mereka berdagang, walaupun itu tidak seberapa banyak, tapi mungkin dapat dirasakan daripada mereka. Pertama, saya mempertanyakan sedikit saja Pak Adam, karena tadi menyimak keterangan Pak Adam bahwa kita harus selalu menebarkan kebaikan, di mana selangkah dua langkah tetap harus kita lakukan penebaran kebaikan. Oleh karena ini, mumpung masih dalam momen yang mana dibutuhkan oleh seorang guru-guru yang saat ini pendaftaran P3K
bagi yang saat ini masih belum lolos, sangat mengharapkan bagaimana nasib guru honorer di Kabupaten Sidoarjo ini bisa terjangkau dan bisa terjalin untuk masuk di P3K itu, Pak, bisa diterima artinya itu. Karena ini momen penting. Satu kali berkata anggota Dewan Partai Golkar untuk berbuat memperjuangkan nasib guru itu harapan besar dan itu bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat se-Indonesia. Itu yang terpenting, Pak. Ya. Mohon dengan hormat selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo untuk serius memperjuangkan nasib guru P3K di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini masih belum lolos dalam penerimaan di P3K ini. Ini harapan dari Ketua PK Jabon. Yang kedua, saya mohon dengan hormat dan dengan ikhlas hati untuk pengurus DPD Partai Golkar, saya mengkritisi pengurus DPD ini bukan sebenarnya saya tidak senang dengan DPD. Saya bangga punya ketua Pak Adam untuk merintis bagaimana Golkar ke depan lebih baik. Akan tetapi kalau saya lihat banyak di antara rangkap jabatan ini yang bisa mempengaruhi kinerja di DPD, Pak. Tolong Pak Adam, ini bisa dilakukan bagi ketua PK yang rangkap jabatan dengan anggota pleno DPD itu dipisahkan. Biar fokus yang namanya ketua PK itu berat, Pak. Ini mohon dengan hormat. Kita bukan gimana-gimana, tapi tolong ayo kita bersama-sama membangun, memperbarui kinerja ke depan Partai Golkar kita, Pak. Jadi ini yang perlu saya pertanyakan terkait dengan program KPPG dan juga MPG, harapannya ke depan paling tidak yang hadir di sini saat ini mengetahui secara global terkait apa saja nanti pola gerak KPPG dan juga MPG. Harapannya nanti ke depan biar saat ini kader-kader yang hadir di pertemuan hari ini paling nanti setelah pulang ini bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk bisa mengajak bergabung di kegiatan KPPG maupun MPG. Mungkin seperti itu aja. Jadi terkait dengan program KPPG maupun MPG secara gambaran global seperti apa, terus nanti kira-kira dalam hal merangkul kader-kader untuk mengembangkan kader-kader KPPG maupun MPG di tingkatan kecamatan seperti gimana. Mungkin ada masukan dari Mbak Rafika dan juga Mas Dharma selaku ketua untuk bisa memberikan gambaran kepada kader-kader kita yang saat ini datang, biar nanti setelah mereka pulang ini mereka bisa langsung action untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar kecamatan dan apalagi di kecamatan lain juga. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas semua pertanyaannya dan masukannya, saya akan mencoba satu persatu jawabnya. Yang pertama berkaitan dengan masalah pupuk, dagangan dan pariwisata. Mas Joko, Kakrian, atau nuwun atas masukannya. Ini mungkin untuk masalah pupuk. Hari ini kami mencoba karena ketergantungan petani terhadap pupuk ini kan tinggi sekali. Nah, hari ini kami sedang mencoba untuk merubah mindset petani dan insya Allah ini nanti akan panen di bulan bulan Maret, ada 3 dari Rabu, insya Allah di bulan Maret. Jadi kami Partai Golkar ada pilot project untuk menggarap lahan pertanian di desa Gedang Rowo Prambon. Kebetulan kami masuk ketika sebelum Abadi. Jadi sebelum Abadi jadi, kalau nanti insya Allah pada saat panen kami juga harapkan teman-teman PK dan teman-teman PD bisa terlibat
dalam acara panen raya tersebut. Berkaitan dengan masalah pupuk ini memang jadi masalah nasional, Mas Joko. Jadi bukan hanya di wilayah Krian sebenarnya, ini menjadi wilayah nasional. Dan sampai hari ini selevel presiden pun masih belum menemukan titik temu yang sangat terang. Karena ketergantungan pupuk khususnya zat kimia ini antara permintaan dengan produksi itu sangat tinggi permintaan, sehingga di sana terjadi kelangkaan. Negara sudah melakukan subsidi dan lain sebagainya, tetapi juga masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kami berinisiasi mencoba untuk mengalihkan, karena merubah mindset petani ini kan susah, ya kan Mas Joko? Dia sudah terbiasa pakai pupuk urea, kemudian mau diganti ke pupuk yang lainnya kan akan susah mindsetnya. Maka kita harus membuktikan terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk organik ini, dan kita tidak ketergantungan dengan pupuk kimia, kita bisa sukses, dan insya Allah hasil panennya pun juga akan meningkat 3 ton nantinya itu. Jadi dan ini setelah kami sukses di Gedamrowo, insya Allah ini nantinya akan kami lakukan mungkin satu persatu nih. Kami tidak mungkin serentak se-Kabupaten Sidoarjo karena juga keterbatasan kami. Nanti monggo setelah Gedamrowo nanti kita berbicara dengan titik-titik tertentu terlebih dahulu. Jujur, kalau saya melaksanakan serentak se-Kabupaten Sidoarjo rasanya tidak mungkin, keterbatasan anggaran kami juga tidak sebesar itu. Selevel pemerintahan Kabupaten Sidoarjo saja jika menggerakkan ini pun saya yakin juga tidak akan mampu. Bisa tanya Mas Nizar yang juga banggar hari ini, kalau menggerakkan seluruh sektor pertanian di Kabupaten Sidoarjo, bagaimana bisa Mas Nizar nanti membantu menyampaikan kepada kami berkaitan dengan sektor pertanian. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sektor perdagangan. Siap Mas, nanti kapan saya diundang ke sana, monggo saya siap ke sana. Nah nanti yang kebetulan di Instagram ini, saya ini kan kalau nganggur saya tuh seneng. Saya kan masih belum paham betul wilayah Kabupaten Sidoarjo. Jadi saya tuh nongkrong. Dan saya tuh lebih seneng kalau saya nggak dikenal orang, Mas. Jadi saya nyangkut di warung kopi, biarkan orang nggak tahu kalau saya anggota dewan, ketua Golkar, enak ngobrolnya gitu Bu. Jadi kayak kemarin saya di desa Terumwetan, itu orang cerita, ya namanya bahasa warungan gitu. Mas Yo, kalau tahu saya ketua DPD, tahu saya ada DPR, tidak mungkin ngomong dengan saya pakai jangkrik dan sebagainya. Kalau mereka tahunya saya kan ya bukan arek nom, seneng cangkruan. Saya ceritanya, sih gimana sih? Sakno Mas sama ini, kalau ini banyak hal yang bisa saya gali di sana. Ketika saya tampil dengan anggota DPR saya, ketua Golkar saya, orang akan suka menyampaikan, tidak bisa vulgar lah, kaisok bahasa Surabayaan, kira-kira seperti itu. Kaisok los. Nah saya senang ya Mas, jadi sering saya nyangkruk, tanya Mas saya, kadang-kadang saya nongkrong di Krian, di kafe mana itu Mas, malam itu Mas? Plong Cafe, lihat anak-anak muda di sana, perilakunya di mana, kita ngecek. Terus kadang-kadang saya juga pernah nongkrong di Jabon, warung tepi sawah itu Mas Zainul. Saya nongkrong, enak gitu Pak. Orang nggak tahu saya itu enak, tapi kalau tahu itu malah ribet. Lebih baik nggak tahu. Nanti kalau setiap acara resmi, Mas Joko, teman-teman TK pasti kita undang. Kalau cangkruan, biarkanlah saya menjadi orang yang sama seperti panjenengan semua. Jangan sampai orang tahu kedudukan saya, biar enak. Saya mendekatkan diri kepada masyarakat biar lebih enak gitu. Jadi mohon maaf, bukan kemarin nggak ngajak jenengan ke sana gitu, biar enak aja nongkrongnya gitu Mas. Kemudian yang kedua, untuk Pak Abdul Mujib, Pak Lurah ini, aku ini bingung Pak Lurah ini ngajari mantan kepala desa boleh suara.
iki podo karo ngajari wak renang kan bingung. Lalu begini Pak Muji, untuk pembekalan PK itu pasti akan kita lakukan karena hari ini masih ada 4 pimpinan kecamatan, mohon maaf, masih ada 4 kecamatan yang belum terbentuk, sehingga kita belum melakukan pembekalan kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Berkaitan juga dengan masukan dari PK Cirebon berkaitan dengan rangkap jabatan, ini pasti akan kita lakukan setelah seluruh kecamatan terbentuk. Nanti kita akan melakukan rapim, dan di tahun depan ini pasca kita menyelenggarakan seluruh muscam, saya juga akan melakukan revitalisasi kepada seluruh pengurus. Saya akan benar-benar memperhatikan siapa yang aktif atau yang tidak. Sekalipun anggota DPR kalau tidak aktif, ya akan saya geser. Saya tidak memandang seluruh kader bagi saya sama, anggota DPR maupun bukan, tidak ada bedanya. Karena saya sendiri juga sama seperti panjenengan semua. Yang membedakan kita hanya status kita di depan Allah aja kan, ngoten kita ngoten. Jadi insya Allah untuk masalah revitalisasi dan lain sebagainya kita akan lakukan setelah muscam terbentuk semua. Kemudian berkaitan dengan beasiswa, insya Allah Abah Dwi setiap tahun kita akan melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang sama, karena kita kemarin sudah melakukan gerakan KTA-nisasi kepada seluruh program PIP, sehingga penerima program PIP yang sudah ber-KTA Partai Golkar, saya sangat berharap kepada panjenengan semua yang sudah menjadi koordinator agar tetap sama orang tersebut. Kasihan, mereka membutuhkan beasiswa PIP dan sudah ber-KTA Golkar, menjadi kewajiban bagi panjenengan semua untuk tetap istiqomah menggunakan orang-orang tersebut. Dan kami yakin orang-orang tersebut yang namanya nebar kebaikan ini insya Allah ke depan tidak perlu kita kemudian ngomong apa dan sebagainya. Api itu pasti kerentak. Nana untuk jalanin golongan, pastilah kita akan jadi partai golongan. Mungkin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan guru P3K, guru honorer Pak Janung. Masalah guru ini kami sudah sempat bahas di Komisi DPR Jawa Timur, dan kami juga menyampaikan di saat rapat hearing dengan Dinas Pendidikan, minimal guru-guru honorer yang sudah mengabdi lama ini didahulukan. Tapi kemudian ada persoalan memiliki Pak Zaini, di mana kualitas guru. Hari ini kita menuntut pendidikan yang sangat baik untuk anak kita, berarti kita juga harus menuntut tingkat profesionalisme seorang guru. Ketika ini saya buka sedikit, bukan saya ingin menjelek-jelekkan guru, ini berdasarkan data karena saya kebetulan juga kuliah di UNESA. Yang menjadi pengajar sertifikasi guru adalah dosen-dosen UNESA. Ini cerita kepada kami bagaimana guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi guru itu RPP-nya dan lain sebagainya diminta tolong yang kerjakan ke anak-anak muda. Mereka kemudian malas mengupgrade diri. Nah, berkaitan dengan yang guru honorer pun, ngapunten, kadang-kadang secara kualitas itu masih, apalagi di era revolusi industri 4.0 ini, mereka masih gagap terhadap teknologi. Nah, kita berupaya mengupgrade tersebut. Ada beberapa guru yang kemudian secara jam dan sebagainya sudah oke, tapi tidak mau mengupgrade diri. Ketika diharapkan untuk mengupgrade diri, jawabannya dengan jujur, ini disampaikan dalam forum guru juga, aku iki wis tuwa, boleh opo gaya opo sinau maneh. Ya wis ono ini iki ae aku ngajar gawe anak-anakku tuku. Nah, itu yang membuat kita repot. Tetapi kita di sini
sebagai pemerintah dituntut untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak didik. Sedangkan guru kemudian tidak mau mengupgrade diri. Ada sebuah simalakama teman-teman. Tapi untuk beberapa guru honorer, ketika dalam melakukan tes P3K itu sebenarnya sudah diberikan gambaran tesnya tentang apa dan bagaimana. Tinggal bagaimana guru tersebut mampu mengupgrade diri secara kemampuan personal. Mungkin itu kira-kira Pak Zainul. Tapi insya Allah kita akan terus berupaya untuk melakukan advokasi terhadap guru, karena saya juga sarjana pendidikan, Pak, pendidikan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Golkar!